Dulu sempat ada sepak takraw cuman lagi off. Kamu tuh sebenarnya pengennya apa? Kamu nggak sukanya di mana? Nah, itu strateginya itu lebih fokus ke gerakan. Mantap. Wes kowe rene saya jagong. Duduk dulu. Wes. Udah sini duduk. Ya Allah. Mesti lu capek kan habis jogging. Minum dulu aja, minum. Yakin nih, Yakin dong. racun. Enggak. Ngapain lu ngeracunin lu? Dapat apa? Lu tuh kalau olahraga jangan jogging mulu apa? Kok ngatur? Kan isane jogging. Ya kali-kali gantilah, jangan jogging terus. Sudah. Ngomong olahraga, kowe kok iso dolan basket pinter banget sih. Dikit-dikit lah, ya cuma paling bisa dribble doang. Wih, kowe melu ekskul. Ikut sih, ikut basket. Pembinaannya siapa? Siapa ya? Ya udah deh, langsung aja nih kita sambut Bu Ro'um. Selamat datang Bu. Nggak apa-apa. Halo Mas Ya, Egi, Mbak Riris. Selamat Iya, datang Bu. sebelumnya nih di podcast kita kali ini. Terima kasih atas undangannya. Ya. Boleh Bu sambil diminum. Iya, diminum dulu, Terima kasih. Saya juga capek nih Bu, habis lempar-lempar bola. Seger banget nih. Ya. Air mulu. Udah habis ngapain? Habis jogging dia nih, Bu. Keren. Nah. Wah, senang Thank you, saya kalau thank you. ada anak muda suka olahraga nih, suka saya. Pamer otot nih ternyata. Aduh, Suka. tidak nih. boleh sombong. Aduh. Nah, udah sebelumnya nih Bu, mungkin Ibu bisa perkenalan dulu ke penonton. Oke. Oh ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Najmut Sakib Arauf, bisa dipanggil Bu Naj atau Bu Rauf. Saya mengajar di SMA Negeri 8, khususnya mata pelajaran penjas orkes dan juga mendampingi ekstra olahraga di SMA Negeri 8. Oh, gimana Gitu. kabarnya Bu hari ini? Sehat Alhamdulillah. selalu. Lagi sibuk ngapain Bu? Nggak sibuk-sibuk amat sih. Kan aktivitasnya ya olahraga terus, jadinya ya seneng terus, nggak ada kesibukan yang gimana-gimana gitu. Setiap hari olahraga. Oh iya harus Wah. tuh. Biar bugar. Harus itu. Udah Nah, kebutuhan. jadi gini nih Bu, tujuan kita semua di sini mengundang Ibu yaitu ya untuk mewawancarai lah seputar ekstrakurikuler olahraga yang ada di SMA Negeri 8 Purworejo. Gimana nih Bu, udah siap belum? Oke, ini sebelumnya saya mau apresiasi dulu nih buat anak-anak Semandila Art. Ini keren loh acaranya ini. Wah, makasih sebelumnya. Thank you so much. Keren. Terima kasih ya Bu. Gimana? Udah Apa siap? tadi? Iya. Oke, siap dong. Oke, langsung aja. Nah, kita sebagai siswa kan mengenal Ibu sebagai guru penjas orkes kan Bu? Ya. Ya. Pernah ngajar kita juga kan. Mm-mm. Nah, terus Ibu juga sebagai pembina ekstrakurikuler olahraga ya Bu. Nah, ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 8 Purworejo tuh ada apa aja sih Bu? Ekstrakurikuler olahraga di SMA 8 ya. Oh, banyak Iya. banget. Banyak? Iya, banyak dong. Waduh. Macam-macam. Ada nih tadi yang dipegang sama Mas Egi tadi, bola Iya, basket. ini, Oh, ada basket basket. Terus ada volley, kemudian ada futsal, ada pencaksilat, ada sepak bola. Sebenarnya ada juga tenis meja dan dulu sempat ada sepak takraw cuman lagi off. Kenapa tuh? Kenapa? Karena lokasinya, karena sedang perbaikan lokasi yang masih selalu berjalan tuh yaitu basket, volley, pencaksilat, kemudian futsal, sepak bola nih masih berjalan sampai sekarang. Aktif ya? Aktif. Banyak banget yang ikut. Nah, menurut Ibu pribadi nih ya Bu ya, tujuan didirikannya ekskul olahraga ini untuk apa sih Bu? Kalau ekstra itu yang jelas buat menyalurkan hobi. Nah, senengnya apa? Itu ada wadahnya, ada tempatnya. Iya. Punya bakat, punya minat. Oh, aku senengnya di apa sih? Nah, kan nggak semua anak tuh hanya belajar di kelas, tapi punya hobi yang lain, punya bakat yang lain di non akademik. Nah, makanya ada wadahnya, ada tempatnya untuk menyalurkan
bakat dan minat. Nah, Iya. kalau udah tersalurkan nanti kan semakin meningkat, semakin senang. Nah, bisa berprestasi, bisa dapat piagam, ya, kemudian bisa dapat beasiswa juga loh kalau ahli olahraga itu. Ada khususnya sendiri? Iya, ada. Jadi ya hitungannya berarti ya mungkin bagi siswa yang kurang di akademik bisa ikut berpartisipasi. Nah, betul di banget. akademiknya itu ya. Bisa ditingkatkan di non akademiknya. Jadi nggak perlu putus asa. Iya, nggak perlu minder. Nah, gitu. nggak perlu minder, betul. Betul. Terus Bu, ekstrakurikuler olahraga di SMA 8 kan ada 5 tuh. Ya. Nah, Ibu membina yang mana? Oke, kalau saya di sini mendampingi bola voli. bola voli. Ya, bola voli. Karena kalau untuk yang lain itu kita gantian, bukan gantian, maksudnya ada sendiri-sendiri. Semua guru olahraga punya peran sendiri-sendiri. Saya mendampingi bola voli, kemudian Pak Yanto mendampingi bola basket, kemudian Pak Fajar mendampingi pencak silat. Nah, tapi selain kami bertiga, selain guru olahraga yang ada di sini juga ada pelatih yang di luar, mendatangkan dari luar pelatih gitu. dari luar yang memang lisensinya khusus di olahraga itu. Ahlinya ya Bu. Udah memang nggak sudah bakal ahlinya. kekurangan pelatih gitu Memang ya. ada ahlinya sendiri, ada Iya, expertnya. iya. Nah, kan mungkin di beberapa ekstra kan ada yang menonjol, ada juga yang enggak. Nah, kalau untuk ekstra olahraga ini ada nggak sih Bu, kayak ekstra yang peminatnya banyak, terus mungkin ada yang sedikit gitu Bu? Oke, ada. Biasanya gini, kalau ekstra yang tim, maksudnya yang kelompok kayak Iya. basket, volley, futsal itu kan satu tim, jadi kan butuh banyak siswa, banyak orang. Nah, itu biasanya peminatnya juga banyak yang ikut. Kalau olahraga yang individu, pencak silat memang hanya beberapa. Nah, jadi misalkan kalau volley bisa 20 orang yang ikut nih. Nah, kalau pencak silat mungkin 5 sampai 10 gitu. Karena individu mainnya tidak bisa main Ya, bareng. Karena nggak bisa main bareng itu Iya. ya, jadi malas gitu orang-orang ikut nggak silat. Nggak bisa main bareng gitu. Terus strategi pembelajaran yang diterapkan gimana Bu? Cara mengajar Strateginya siswa-siswanya. di ekstra ya maksudnya. Iya. Oke. Iya. Yang jelas beda kayak kalau pelajaran biasa ya, kalau pelajaran PJOK kan pagi, kalau ekstra kan sore kita setelah pelajaran. Nah, itu strateginya itu lebih fokus ke gerakan untuk teknik dasar, teknik menyerang, kemudian bertahan itu ada sendiri. Maksudnya lebih fokus ke tekniknya. Nah, kalau misalkan kita di ekstra itu kan kelompok tuh, Iya. kelompok. Nah, nanti strategi untuk menyerang gimana, untuk bertahan gimana. Nah, itu ada sendiri nanti diajarkan itu. Oh, Terus berarti- biasanya yang ikut ekskul olahraga tuh udah tahu teknik-teknik dasar Oh gitu iya, ya? biasanya ini kan tingkat SMA ya. Biasanya iya. anak-anak dari SD ataupun SMP itu udah ikut dulu. Udah bisa, minimal udah bisa basicnya teknik dasar. Pegang bola lah minimal udah bisa. Nah, Berarti di sini cuma meningkatkan skill oh iya, supaya lebih semakin bagus meningkat, lagi. pasti meningkat kalau di sini. Selalu ada peningkatan. Nah, kan tadi yang Ibu udah bilang kalau ekstrakurikuler di SMA 8 ini kan banyak caburnya ya Bu ya. Iya. Nah, itu masing-masing ekstranya itu dilaksanakannya setiap hari apa gitu Bu? Kayak jadwalnya gitu. Oh, jadwalnya iya. Kalau untuk jadwal kita koordinasi antar pembimbing, antar pembina itu koordinasi. Kalau yang selama ini sudah berjalan itu Senin basket, kemudian Selasa volley, Rabu untuk futsal, Kamis juga. Kalau Kamis ini kita selang-seling siapa yang kosong, nah itu bisa untuk latihan lagi gitu. Pernah tabrakan nggak Bu kayak jadwalnya itu? Untuk tabrakan nggak pernah, belum pernah. Nah, karena kita pasti ngobrol. Misalkan hari ini misalkan nih Kamis kan kosong tuh tadi tuh. Iya, Nah iya. itu kita pasti koordinasi yang mau pakai siapa hari Kamis nih. Nah Jadi kita aman. ganti-gantian. Nggak bakal rebutan gitu Oh ya? nggak bakal, Iya, iya. tabrak-tabrakan juga nggak bakal. Nah, aman pokoknya. Dari cabur yang ada itu kan hampir semuanya membutuhkan chemistry yang kuat kan Bu, kerjasama. Kecuali yang itu tadi silat kan Iya, individual silat- ya. silat individual. Terus gimana sih cara meningkatkan chemistry dalam ekstrakurikuler olahraga ini? Oke. Untuk chemistry itu memang nggak bisa singkat ya, membangun chemistry itu nggak bisa singkat, butuh waktu. Nah, caranya itu gini, kalau misalkan habis latihan nih, habis latihan kan capek, Iya. terus setelah latihan kita istirahat dulu, kita break dulu. Nah itu sambil break itu sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil ngobrol santai, itu sambil kita curhat, nah, dari Iya. hati ke hati, terus Curhat.
kamu tuh sebenarnya pengennya apa, kamu nggak sukanya di mana. Nah itu kan semakin lama akan semakin terbangun. Itu antar siswa, antar teman juga. Iya, iya. Nah, ekskul olahraga. Ekskul olahraga ini kan udah dibilang udah cukup lama ya, udah di SMA Negeri 8 Purworejo ini. Nah, mungkin pernah ikut-ikut event atau apa gitu, perlombaan atau semacamnya, mungkin bisa ditampilin di TV kali ini. Mana? Cus. Nah, ini Bu, apa ini? Apa tuh? Oke, ini terakhir nih, baru banget nih. Baru? Nah, iya, ini yang terakhir. Ini ada Mas Farel, ini atlet voli. Ini kemarin dapat juara 2 Popda Provinsi, sampai provinsi sampai Semarang ya. Jadi kalau ikut ekstra itu nggak cuman tingkatnya nggak cuman di sekolah, nggak cuman tingkat kabupaten, bisa sampai provinsi juga nih. Oh, berarti ini perwakilan dari SMA Negeri 8 gitu ya? Perwakilan dari SMA mewakili Kabupaten Purworejo untuk bertanding se-Jawa Tengah dan mendapatkan juara 2. Berarti ini cuma satu-satunya yang mewakili SMA? Ya, untuk tahun ini. Kabupaten Purworejo? Ya. Wih, keren berarti ya. Untuk tahun ini. Kalau yang tahun sebelumnya kita juga ada sepak bola, itu ada perwakilannya sampai ke provinsi juga. Tuh. Ya, mungkin lanjut. Nah, ini tadi, ini yang satu tim. Nah, ini ada pelatihnya Mas Agus mana? Oh, itu ada pelatihnya, pelatih. Ini jadi pelatihnya SMA 8 tuh juga ikut mendampingi sampai provinsi. Keren toh. Berarti ini tim yang ada di kabupaten itu? Iya, ini jadi semua jadi seleksi, ya nggak seleksi maksudnya yang bagus-bagus, pokoknya yang bagus-bagus diambil, kita kirim ke provinsi dan pelatihnya juga ikut. Nah, jadi pelatihnya SMA 8 tuh keren banget. Nah. Ya kan maksudnya keren gitu loh. Keren lah. Mungkin Bagas dribble. Lanjut. Wih, Wih. piala lagi. Oh nih, nah, ini cewek-cewek keren nih. Nah ini dapat juara 3 bola basket. Nah Popda Kabupaten kemarin juara 3, keren Juara kan? 3. Kalau basket ini tiap tahun pasti juara. Entah itu 1, 2, 3 tapi pasti setiap tahun nih seringnya. Tingkat kabupaten. Jadi yang mendominasi juara, mendapatkan juara itu basket nih, keren-keren nih. Apalagi yang cewek. Itu loh cewek-ceweknya juara semua. Mbokan melu. Aku bisanya. Ya udah lanjut aja. Sling. Juara lagi, guys. Juara lagi. Oke, ini tingkat kedua ini. Tingkat kedua itu di atasnya kabupaten. Ini Mas Galih, ini kemarin pencak silat. Wah, ini pencak silat juga tiap tahun pasti menyumbangkan piagam, menyumbangkan medali ini selalu ini pencak silat. Keren banget nih. Berarti meskipun pencak silat bisa dibilang sepi peminat, tapi dalam prestasinya nggak kalah keren ya Bu ya dari yang lainnya. Padahal peminatnya tuh nggak, maksudnya bukan peminat nggak banyak, maksudnya pesertanya di SMA sedikit, tapi pasti juara selalu, tiap tahun pasti ada yang juara. Keren-keren, regenerasinya tuh ada terus. Iya. Keren-keren lah pokoknya. Wah. Nah, ini sedikit tadi ya Bu ya dari prestasi dari ekskul olahraga tadi di sini kan nih. udah banyak banget kan prestasinya Terus pasti ada motivasi lah di dalam diri siswa yang tertanam. Gimana sih Ibu ngasih motivasi ke anak murid Ibu? Oke, untuk motivasi biasanya Ibu sampaikan saat pelajaran pagi. Maksudnya kalau ketika pelajaran ada yang bagus nih kelihatan, kamu ikut ini aja dong, ikut ekstra apa, kamu misalkan kamu kayak bagus nih nendangnya, dribblenya, dribble sepak bolanya, ikut ekstra futsal atau sepak bola aja gitu. Diarahkan. Ya, diarahkan. Nanti kalau sore untuk ekstra nanti dimotivasi lagi. Wah, kamu bagus banget nih mainnya. Nanti bisa ikut, misalkan di sini mau dikembangkan lagi, bisa ikut klub di luar SMA itu juga bisa. Boleh. Biar lebih berkembang lagi. Intinya berarti ekstrakurikuler olahraga di sini tuh cuma sebagai wadah untuk berkembangnya skill para siswa gitu ya. Karena hanya kan seminggu sekali, setiap cabur kan cuma seminggu sekali. Kalau mau lebih meningkat lagi, tetap harus ikut klub di luar biar lebih jos lagi pokoknya. Nah, gini Bu, mungkin nih, mungkinan ya kayak kasus gini, misal ada siswa yang kayak
dia itu punya bakat olahraga lah, tapi entah itu apa, tapi di sekolah kita itu nggak ada, Bu. Nggak ada ekstranya? Iya, oh ya. nggak ada ekstranya. Nah, apakah misal kalau ada lomba itu tetap diikutkan atau gimana? Oh iya, tetap ikut. Nah, ini kemarin barusan juga tahun ini sebelumnya tuh nggak ada. Jadi ada anak ikut tinju. Tinju? Sebelumnya tuh nggak ada, belum ada. Maksudnya di sini ekstranya juga nggak ada, yang ikut tinju juga nggak ada. Ini kebetulan banget anak ini dia ikut latihan di luar. Nah, dia rajin latihan di luar. Kemudian anak ini bilang, Bu, saya pengen ikut Popda tinju. Nah, oke, kita berangkatkan. Boleh banget nih. Kemarin Mas Iqbal namanya itu. Mas Iqbal tuh tinggi, anaknya tuh tinggi besar, keren banget pokoknya. Gede mana? Ya Mas Egy nih. Nah, mirip. Itu dapat juara 2 itu. Boxing. Wah. Sekali ikut langsung dapat juara 2. Juara 2. Wes, keren kan? Oh, terus ada lagi. Ini Mbak Bintan. Nah, ini keren banget nih. Ada juga nih karate. Juara karate. Jadi dia juga sama kayak Mas Iqbal, latihan di luar, kemudian ada popdanya, ini juara 1. Malahan nih sampai kedu juga, sampai juara 1 juga nih. Karatenya tuh wah keren banget. Keren. Sekolah ikut menyalurkan bakatnya. Jadi tetap sekolah ikut mendampingi sampai berangkat ke lokasi. Jadi di sana juga nggak terus dilepas gitu, tetap kita dampingi. Tetap ada pengawasan dari sekolah. Banyak banget. Ada lagi, oh ya atletik juga nggak ada ekstranya, tapi kalau tiap popda ikut dan kayak apa aja mungkin atletiknya itu? Atletik tuh biasanya lari, terus lempar tuh lempar lembing, lempar cakram, terus telak peluru sama lompat jauh itu. Biasanya nggak ada ekstranya, tapi ada anak yang bisa. Nah, itu kita daftarkan untuk popda juga. Tuh. Dari tadi percakapan kita isinya kayaknya prestasi-prestasi anak-anak. Oh iya, saking bangganya, saking membanggakannya. Kan ada rencana yang disusun kan Bu? Ada nggak sih rencana buat ke depannya? Rencana untuk ke depannya? Ekstrakurikuler olahraganya. Rencananya gimana ya? Ya harus lebih meningkat lagi jelas. Karena bagaimanapun kan ini tiap tahun pasti yang sekolah lain pun juga latihan terus kan, jadi kita juga sama latihan terus, ikut kompetisi, ikut turnamen. Dengan semakin sering ikut turnamen tuh pasti akan semakin meningkat, ikut berkembang. Iya. Gitu. Enggak, mau skill maupun mental juga tetap berkembang semua. Mental ini juga penting banget nih. Gitu. Nah, terus Bu, kan Ibu jadi pembimbing di ekstra olahraga ini kan. Ada nggak sih kayak kendala yang Ibu hadapi selama di ekstra ini gitu? Kendala sebenarnya ada, cuman karena lebih banyak senangnya, jadi kendalanya ini ketutup. Nah, karena lebih banyak senangnya. Apa ya? Kayak jarang sih anak-anak yang ikut ekstra olahraga terus sedih susah itu jarang sih. Pasti happy gitu ya. Pasti happy. Biasa. Seneng. Happy. Apa anak-anak olahraga itu biasanya ceria-ceria, seneng. Makanya yang ceria terus Bu tiap hari. Ya, harus dong pokoknya apa gitu. Karena ya itu ada sebenarnya olahraga itu ketika kita berkeringat itu ada hormon yang mengeluarkan hormon itu buat lebih capek iya, tapi bikin seneng. Ada itu, ada namanya. Keep smile. Capek tapi seneng, ada hormonnya. Jadi kayak nge-boost diri sendiri semakin seneng gitu ya. Ada itu. Gitu. Nah, terus untuk kesan suka dukanya nih ada nggak? Suka duka. Ya. Sukanya jelas, suka terus nek saya. Maksudnya gini, saya senang olahraga, disuruh dampingi olahraga ya senang kan? Senang ketemu senang, tambah senang. Sesuai hobi juga. Iya betul. Udah sesuai passion, sesuai hobi. Kemudian untuk dukanya sebenarnya dikit sih, paling ketika ada momen tertentu ketika nggak ada turnamen, nggak ada pertandingan, kemudian anak-anak tuh kadang menurun semangatnya. Nah, masih jauh pertandingannya, masih lama.
kosek lah latihan kosek. Nah itu ada momen seperti itu. Males Ada saat manusia itu lepas dari males susah. Ada saat, tapi ketika nanti mau menuju deket ke pertandingan, ada turnamen, pasti semangat lagi itu. Nah, makanya senangnya itu di situ saya ketika anak-anak semangat tuh gurunya jadi ikut semangat, pelatihnya ikut semangat. Nah. Ingin membanggakan nama SMA Negeri 8 ya. Terus harapan sama pesan ibu ke depannya apa Bu buat ekstrakurikuler kita? Harapannya semoga Ekstra SMA 8 semakin jaya, semakin meningkat, kemudian semakin banyak peminat dan semakin berprestasi lagi, semakin jaya di udara, laut, darat, pokoknya jaya terus. Jos dong. Harus jos. Jos Mandela. Ya. Jangan lupa ikut ekstra pokoknya. Ya, siap Bu. Betul. Suruh ikut ekstra semangat. Wah. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, guling-guling, mending cari kegiatan yang produktif ya. Iya, yang positif, ketemu teman juga, bisa kenalan. Kalau pas turnamen kan bisa ketemu dari SMA lain juga, semakin banyak ilmu, wawasan, kenalan. Pokoknya positifnya banyak banget. Ya. Nggak cuman di sini. Tuh. Nah, ini Gimana? sudah di penghujung acara. Kok cepet banget ya? Nggak kerasa. Nggak kerasa, bener nggak kerasa bikin ini. happy ya. Sebelumnya ya terima kasih banyak buat Bu Rauf atas waktunya sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu. Semoga ekstrakurikuler olahraga semakin maju ya Bu. Amin. Menorehkan banyak prestasi lagi. Amin. Semoga anak-anak di sini juga semakin berprestasi, semakin banyak pengalaman nih pasti akan lebih lagi pokoknya. Terima kasih doanya, terima kasih undangannya. Keren, salut Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Cukup sekian episode Posla kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Lagi.